Halo, apa kabarnya dimanapun kalian berada? Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Riot 2015. Film mengisahkan tentang seorang mantan polisi yang sengaja masuk penjara hanya untuk balas dendam. Gimana kisahnya, kita langsung aja ke alur ceritanya. Berlatar di penjara paling canggih di Amerika Serikat, terlihat salah satu petugas sipir akan mengantarkan uang kepada salah satu napi yang ada di dalam penjara. Tanpa kesulitan, Green dapat melewati semua pintu, dan sampailah di sebuah ruangan khusus berfasilitas mewah, yang dihuni seorang napi paling berpengaruh bernama Balam, dan dari ruangan tersebut Balam bisa mengendalikan bisnis narkoba dengan leluasa. Dilihat dari kostum yang mereka gunakan serta penerapan sistem keamanan super ketat, dan pengamanan ekstra, karena penjara ini dihuni oleh para penjahat kelas berat, atau ada sisi lain yang harus dilindungi. Dan di sektor lain telah datang beberapa napi baru dan salah satunya bernama Jack Stone, dan kedatangannya di sini cukup menyita perhatian para sipir, karena mereka tahu Jack adalah seorang mantan intel polisi yang paling disegani. Dan ketika di dalam sel, Jack teringat masa lalunya. Ketika melakukan pembobolan pada sebuah bank, di saat yang lain mengambil uangnya, dan Jack berhasil mengantongi dokumen rahasia terkait praktek kejahatan yang dilakukan oknum lembaga-lembaga penting negara ikut terlibat. Dan dari 3 orang pelaku hanya Jack yang berhasil selamat lalu kabur mengamankan dokumen tersebut, untuk diambil rekannya yang lain. Dan Jack berhadapan langsung dengan oknum polisi yang melakukan penembakan terhadap istrinya. Dan di tempat lain di apartemen kediaman seorang jurnalis cantik bernama Sinclair, Jack memilih menyerahkan dokumen kepada Sinclair karena dialah satu-satunya jurnalis yang jujur dan berani meneliti fakta di balik kasus Jack Stone, meskipun Sinclair belum tahu siapa Jack Stone sebenarnya. Who are you, Jack Stone? Kembali ke penjara ketika jam makan tengah berlangsung. Tiba-tiba datang seorang napi bernama Semyon. Dia begitu sombong karena merasa masih saudara sama Balam. Dia meminta jatah keamanan secara paksa, dan menghajar siapa saja yang berani menentangnya. Namun peraturannya tidak berlaku bagi seorang Jack Stone. Tanpa banyak basa-basi langsung menghajar Semyon dan ketiga anak buahnya sekaligus. My name is Semyon. Beberapa saat kemudian, Jack dibawa petugas ke dalam sebuah ruangan. Karena akibat keributan tadi, Balam jadi lebih yakin alasan Jack memilih berada di dalam penjara ini. Namun dengan angkuhnya Balam mengklaim bahwa Jack takkan pernah berhasil, bahkan mengancam nasibnya akan sama seperti yang dialami oleh istrinya. Dan dikirimlah 4 orang napi untuk mengeksekusi Jack di dalam kamar selnya. Namun secara kebetulan Jack tiba-tiba terbangun dari tidurnya sehingga akhirnya mereka yang ngagoler. Dan di apartemen Sinclair setelah mempelajari dokumennya, dia begitu bersemangat ingin bertemu Pak Jaksa dan mengatakan dokumen yang dimilikinya sangat cukup untuk jadi alat bukti atas kasus yang dituduhkan pada Balam dan kawan-kawan. Dan Sinclair menyempatkan untuk menemui Jack di dalam penjara. Dan betapa ia terkejut ketika tahu bahwa ternyata Jack-lah orang di balik pengiriman dokumen tersebut. Dan Jack berpesan agar semua informasi yang diberikan tidak disalahgunakan. Kembali ke dalam sel, Jack hanya berdiam diri sambil memegangi kalung yang dihadiahkan sang istri sebelum kepergiannya. Dan datanglah si pria tukang kebersihan bernama William. Dan dari awal Jack merasa aneh dengan sikapnya. Beralih ke sektor tahanan para napi wanita. Ketika terjadi keributan antara 2 napi senior dan salah satunya orang kepercayaan Balam sekaligus napi paling berkuasa di sektor tersebut.
Ketika petugas datang pasti orang-orang Balam yang paling dilindungi. Sedangkan napi satunya lagi dipaksa petugas untuk menghadap Balam. Di ruangannya ternyata sudah ada Semyon dan beberapa napi yang bermasalah. Shut your face. For my many enemies, Napi berparas cantik bernama Alin. Ia menyaksikan betapa kejamnya sosok Balam. Dia tak akan segan-segan menghabisi siapapun yang mencoba mengambil keuntungan di wilayah bisnisnya tanpa izin. Sekalipun itu saudaranya sendiri. I would never respectful. When someone takes it upon Balam sempat akan menghabisi Alin. Namun ketika melihat Semyon ternyata masih hidup, spontan konsentrasi Balam teralihkan, dan menekan Semyon untuk fokus membunuh Jack dengan imbalan sebanyak $100.000 siapapun yang berhasil membunuhnya. $100,000. Sehari setelah aktivitas di dalam penjara sektor pria terpantau cukup aman terkendali. Kesempatan itu dimanfaatkan William untuk mengingatkan Jack, untuk tetap waspada dengan posisinya saat ini. Karena dengan imbalan $100.000 akan sangat memungkinkan bagi siapapun untuk menjadi pemenangnya termasuk para sipir. Dengan demikian Jack menanggapinya dengan santuy, dan tiba-tiba dua petugas datang membawa sekelompok napi yang hendak mencoba keberuntungan. Setelah situasinya benar-benar mengancam, Jack mulai mengambil ancang-ancang untuk melakukan perlawanan. Di sisi lain Pak Jaksa yang diam-diam punya hubungan dengan Balam terlihat sangat panik. Karena apabila data-data konkret yang Sinclair miliki itu semuanya terungkap, sudah pasti nama Pak Jaksa akan ikut terseret ke dalamnya. Dan Balam semakin emosi untuk menghabisi Jack hari itu juga. Dead by the end of the day. Kali ini Jack benar-benar ditantang untuk menghadapi 3 oknum petugas lapas sekaligus, yang sudah dilengkapi pelindung dan pentungan. Namun lagi-lagi tantangan itu berhasil dilewatinya dengan mudah. Selesai pertarungan, di koridor penjara Jack kembali dihadang oleh para napi yang nekat yang jumlahnya lebih banyak lagi. Namun setelah Jack memberi pidato mereka pun akhirnya sadar. Karena $100.000 jika dibagi dengan jumlah mereka sebanyak itu tentu tak akan sebanding dengan resiko cedera seumur hidup. $11,000 worth of fractured skull. No, stuffed up into your brain. Beralih ke Sinclair yang terlihat gelisah, karena seperti ada orang tak dikenal yang terus mengawasinya. Dan di kamar apartemennya kedatangan teman sepekerjaannya yang muncul dalam kamar secara tiba-tiba. Dan Sinclair mengaku bahwa dugaan soal kejahatan yang mengkaitkan nama Jack Stone selama ini ternyata salah, karena dari data dan informasi yang didapatkan positif tertuju pada sebuah praktek kejahatan yang dilakukan oleh Balam dan kawan-kawan. This is about Balaam. Officials, police officers. Sementara di sudut penjara terlihat sebuah isyarat William untuk Alin. Entah apa tujuannya. Yang jelas setelah itu Alin memaksa ingin mendekati kaki tangan si Balam itu lagi. Dengan kondisi Alin seperti ini mereka benar-benar dibuat senang. Apalagi ketika petugas langsung membawanya ke ruang ICU. Pertanda Alin mengalami masalah cukup serius. Padahal ada udang di balik bakwan yang dipersiapkan Alin dan William. Dengan kunci saluran ventilasi yang telah William sediakan sebelumnya, Alin mulai mengamati sektor-sektor yang dianggap vital dari penjara tersebut, dan ia menggambar denahnya. Karena itu bagian terpenting yang harus didapatkan sebelum dia kembali berbaring di ranjang ICU. Dan akhirnya William berterus terang sebenarnya dia merupakan agen FBI, dan memilih bekerja sama dengan Jack, karena punya bukti-bukti soal Balam dan kejahatannya, dan selama 6 bulan melakukan penyamaran di penjara ini masih belum bisa William dapatkan. Keduanya pun sepakat untuk saling bantu demi melancarkan misinya masing-masing, dan sepertinya percakapan mereka telah memancing perhatian Semyon yang sudah kelihatan kesel, hingga terjadi aksi baku hantam dan di sini William ikut terlibat secara terang-terangan. Sejauh ini ketua lapas tidak curiga dengan William,
malah mengancam William jadi orang kedua setelah Jack, yang jadi incaran Balam, kecuali jika William mau membayar $1.000 untuk jaminan perlindungan. I don't have any money. Tak mau buang waktu, William kembali pada pekerjaannya sambil mengawasi pergerakan Balam, yang saat itu terlihat sedang dalam pengawalan menuju ruang besuk. Di saat yang sama Alin bergegas untuk menjalankan tugasnya dengan berpura-pura muntah darah lalu pingsan. Karena kondisi tersebut para petugas terpaksa harus membawanya ke dalam ruang ICU. Rupanya Alin dan William sudah begitu kompak, mereka berhasil mencapai gudang. Sesuai rencana, mereka langsung meracik zat kimia untuk melumpuhkan petugas yang berada di sektor-sektor vital tersebut. Di ruang besuk, ternyata orang yang datang membusuk Balam adalah putrinya sendiri. Pertemuan yang semestinya penuh keharuan, berlangsung tegang karena diam-diam putrinya telah mengetahui semua kebusukan Balam selama ini, dan dengan terang-terangan ia mengecam keras Balam atas kejahatannya. But I don't ever want to find out. Guess this is the last time you'll ever see me. Kembali ke Alin yang sudah berhasil mengambil alih ruangan CCTV, dan William di ruang kontrol. Secepatnya ia menghubungi ruang isolasi agar Jack segera beraksi. Mengikuti komando dari Alin dan William, Jack melewati satu persatu pintu berlapis dengan tujuan bisa segera menemukan Balam, dan sejauh itu pergerakannya tak sedikit pun membuat petugas di sana merasa curiga. Konsentrasi Alin tiba-tiba terganggu oleh petugas yang ketinggalan kunci mobilnya di dalam, sehingga mau tidak mau ia harus segera mengamankan diri, dan untuk mengatasi masalah tersebut, Jack meminta William membuka semua sistem pintu penjara tanpa terkecuali. Everything, open them! Serentak penghuni semua sektor penjara berhamburan dengan wajah-wajah beringasnya, dan terjadilah bentrok antar sesama napi. Dan serbuan terhadap para penjaga lapas pun tak terhindarkan lagi. Di dalam keributan yang berkecamuk terlihat Green berjuang minta perlindungan, dan tanpa disangka ternyata pria berseragam di depannya ini adalah Jack. Dia tak segan-segan melemparkan ke napi-napi buas di belakangnya. Sementara itu Alin menjadikan ini kesempatan emas untuk melampiaskan kebenciannya kepada geng kaki tangan si Balam. Betapa galaknya mereka, Alin masih tetap mampu mengatasinya. Saat Jack dalam perjalanan mencari Balam, Jack kembali mendapatkan gangguan dari para napi pro Balam. Satu persatu berhasil ditaklukkannya, termasuk Semyon, namun tiba-tiba. Dan di apartemen terjadi masalah, di mana keselamatan Sinclair terancam oleh teman dekatnya sendiri, yang diam-diam telah bekerja sama dengan jaringan Balam dan dibayar untuk membunuh Sinclair, dan merebut semua dokumennya. Beruntung nyawanya terselamatkan oleh asisten Pak Jaksa yang muncul tiba-tiba. Rupanya William sedang mengejar kepala lapas dan berhasil mendapatkannya. Dengan perasaan jengkel yang dipendamnya selama ini, dia tak tanggung-tanggung menghabisi semua penjaga di sana termasuk kepala lapas itu sendiri. Just hang it. I got freedom. I need to remember. Setelah Jack mendapat beberapa luka tusukan tadi, karena hasrat balas dendam yang membara telah membakar segala rasa sakit justru menambah kekuatan ekstra, dan ketika Balam ditemukan dia langsung menyerang dengan ganas sehingga Balam tewas. Karena informasi dari William, maka pasukan SWAT datang, mengamankan sisa-sisa kecil dari kekacauan yang baru saja terjadi,
dan William pada akhirnya menjelaskan motivasinya melindungi Jack, dan memberitahu bahwa Alin termasuk salah satu dari mitranya. Cut into pieces. Mail the Agent Childs. Sebagai penghargaan atas apa yang Jack lakukan dalam pengungkapan kasus besar ini, dia mendapat abolisi dari tuntutan hukumnya. Walau harus melalui proses hukum, William dan Alin tetap harus menangkapnya terlebih dahulu, sebelum membebaskannya lewat jalur persidangan. Film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton, sampai ketemu lagi video saya berikutnya. Cacing Cau Tegalwaru.